Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Abdul Aziz, NRP 22101919001. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai penugasan project pada mata kuliah Praktikum Sistem Embedded 1. Langsung aja, ini tugas saya. Jadi ada project dua, ada dua buah tugas. Pada tugas pertama, program pertama, yaitu membuat sebuah counter menggunakan push button. Jadi counter up, kemudian data ditampilkan pada serial monitor. Dan kita menggunakan sistem debouncing, di mana debouncing ini sendiri adalah ketika kondisi di mana ketika button dipencet itu akan memicu terjadinya terjadinya efek tidak hanya ditekan sekali, tapi bisa 2 kali atau 3 kali. Jadi ketika kita pencet, kemudian bisa jadi counternya naik 2 kali atau 3 kali. Itu debouncing. Jadi kita mencegah menggunakan hardware, software, dan kombinasi hardware software. Kemudian kemudian pada program kedua, tugas kedua itu kita membuat sama seperti hardware. Kemudian kita ketika button ditekan, maka setelah ditekan akan terdapat LED yang akan blinking. Rangkaiannya seperti di bawah ini. Ini caranya adalah dimana ketika button ditekan, maka pin mode-nya akan menjadi input. Kemudian ketika ditekan, maka pin mode-nya diganti menjadi output. Jadi satu pin itu bisa untuk dua mode. Langsung aja pada yang pertama, yaitu hardware. Di sini simple programnya. Jadi di sini kan karena debouncingnya dicegah melalui hardware, maka programnya lebih simpel. Jadi pertama di hardwarenya di sini adalah rangkaian lepas filter. Jadi di mana di sini ada kapasitor, kemudian di sini ada resistor 10K, ini ada resistor 10K, kemudian ada button. Di sini ini nyambung ke pin 2, kemudian ini nyambung ke VCC, kemudian ini nyambung ke ground. Jadi simpel. Kemudian pada programnya kita punya satu pin, jadi pin mode 2 yang tadi nyambung, kita buat input, kemudian serial begin untuk mendapatkan data serialnya dengan baut rate 9600 baut rate Arduino. Kemudian ini ada integer B untuk menghitung counternya. Kemudian pada loop pertama ada membaca. Jadi di sini ada 2 kali perulangan yang digunakan untuk mencegah terjadinya counter terus menerus. Jadi ketika pencet sekali maka adanya counter sekali. Jadi ketika pertama program dijalankan, maka program akan melakukan perulangan di dalam sini sampai ketika button dipencet, maka digital rate buahnya akan menjadi low, kemudian pindah sini. Kemudian ketika dilepas, maka digital rate-nya akan jadi high, kemudian akan pindah ke bawah, counter up ditampilkan, kemudian akan balik lagi ke sini. Seperti itu. Langsung aja kita coba. Jadi ini kita upload dulu. Oke. Kemudian kita buka serial monitor. Oke, ketika buttonnya kita pencet, maka itu masih debouncing. Karena ini 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi karena ini debouncingnya tergantung ukuran kapasitornya. Saya menggunakan 0,1 mikrofarad, jadi cukup kecil. Jadi kadang masih terjadi debouncing sedikit. Tapi untuk seterusnya masih sudah cukup aman. Oke, ini melalui hardware. Selanjutnya kita yang melalui software. Open, kita buka yang satu lagi. Oke, ini yang melalui software. Pertama kita ganti rangkaiannya. Jadi di mana pada rangkaian software ini saya hapus dulu. Ini kita menggunakan pull up internal. Jadi kita buat lebih simpel. Pertama buttonnya kita pindahkan dulu. Oke, kemudian kita butuh pin 2 karena aktif low, jadi kita sambungkan ke ground. Oke, kita sambung ke ground. Selanjutnya pada programnya, di sini ada pin mode sama, tapi kita menggunakan input pull up, jadi pull up internal, kemudian serial begin, sama juga baut rate 9600. Kemudian ada dua fungsi, yaitu is button press dan is button release. Di mana pada is button press ini akan terdapat is button untuk melakukan status. Kemudian pertama dibaca dulu btn
pin 2 itu apakah apakah low. Jika low maka akan menunggu lagi selama 7 milisecond, kemudian dibaca lagi apakah masih low. Jika masih low maka SBT jadi anti 1 statusnya. Kemudian kalau untuk rilis kebalikannya, dibaca pinnya dibaca apakah high, kemudian menunggu sekitar 7 milisecond, kemudian dibaca lagi apakah masih high, maka akan statusnya menjadi 1. Kemudian satu SBT ini akan digunakan sebagai output untuk menentukan kondisi nantinya kondisi pinnya. Uh, jadi di sini ada while. Jadi ketika is byte unpressed, ini akan membaca pin 2. Pin 2 jika masih low, maka ini ketika low, maka dia akan menjadi 1. Kemudian ketika ini high, yang kedua high, is byte release high, maka ini akan menjadi 1 juga. Jadi seperti itu. Jadi ketika dipencet, maka ini akan pindah ke sini ke while berikutnya. Ketika while dilepas buttonnya, while dari berikutnya akan pindah ke counter, naik, kemudian balik lagi ke perulangan pertama. Oke, kita pasang dulu. Kemudian kita upload. Oke, tidak lupa kita buka serial monitor. Kita pencet 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oke, sudah dapat, kita tidak terdapat debouncing. Jadi ketika kita klik sekali maka hanya nambah sekali. Oke, itu yang software. Kemudian kita gabungkan. Jadi kita menggunakan hardware debouncing dan software debouncing juga. Pertama kita pindahin dulu, kita balikan ke kondisi normal. Kita balikan buttonnya. Kemudian kita pindahin ground. Lalu kita pindahkan pin 2-nya. Oke, ini sudah kerangkaian awal. Kemudian ini kita tetap memakai software yang sama, jadi tidak perlu kita upload lagi. Kita lihat lagi. Serial monitor. Oke, ini kita klik. Oke, ini dan sudah bekerja. Jadi debouncingnya tidak hanya dicegah melalui hardware, tapi juga melalui software. Ini lebih baik karena lebih aman dan lebih sedikit kemungkinan terjadi debouncing. Oke, itu. Kemudian pada tugas kedua, yaitu membuat rangkaian seperti ini, kemudian melakukan pin mode-nya yang diubah untuk dapat memberikan LED blinking. Pertama kita buka dulu softwarenya. Ini softwarenya. Kemudian ini kita tutup dulu serial monitor. Oke, untuk LED ini kita ubah. Jadi di mana kita akan menambahkan LED dan menggunakan resistor 1K. Jadi 10K tadinya kita ganti ke 1K karena 10K cukup besar untuk sebuah LED. Kita cabut dulu. Oke, sudah kita pasang. Kemudian kita sambungkan, kemudian kita upload programnya. Oke, jadi programnya sebelum kita upload kita bahas dulu. Jadi ini ada pertama define pin 2, kemudian pada setup pinnya kita buat input. Kita tidak perlu input pull up karena pull upnya dari rangkaian. Kemudian serial bagian 1600 baud rate. Kemudian pada program ini tidak perlu sepertinya, beli force sekali kita gunakan. Pada loop pertama kita akan membaca digital read pin. Jadi ketika kita baca pinnya masih high, kemudian ketika kita karena pull up, kemudian ketika kita klik pencet maka akan jadi low. Ketika low kita pin mode kita ganti ke output karena kita melakukan blink. Kemudian kita jalankan blink LED. Di sini blink ada 10 sama 70, 10 ada countnya dan time. Kemudian ini perulangan untuk melakukan blink ya, jadi klip-klip. Kemudian kalau sudah maka kita akan melakukan perulangan dan menunggu sampai button dilepas. Jadi kita taruh di tengah-tengah blink ya. Kemudian pin mode kita ganti menjadi input lagi. Kita balikan supaya bisa dipencet lagi nantinya.
Jadi kita ubah begitu terus menerus. Kemudian kita upload. Langsung aja kita coba titik. Nah, maka dia akan melakukan blink selama itu. Nah, kalau kita tahan, dia akan tetap terus menerus blink sampai kita lepas menunggu. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita klik, maka input, kemudian dia akan jadi output, melakukan blink, kemudian kita lepas, kembali. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.